Izin Bu, perkenalkan nama saya Deta Sonia Manik dengan NPM saya 23050300050. Saya berasal dari kelas 2A21 dengan jurusan saya PGSD. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran IPS pada kelas 3 SD dengan tema hidup rukun di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Dengan materi pokoknya ialah pusat belajar. Saya akan membuat untuk menyelesaikan tugas dari micro teaching praktek. Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Apakah semuanya sehat? Syukur kalau begitu. Kita hari ini akan memulai pelajaran kita. Sebelum itu, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan untuk berterima kasih atas berkat-Nya hari ini. Baik, siapa anak-anak Ibu yang ingin membawakan doa? Baik, karena tidak ada yang ingin membawa doa, Ibu akan tunjuk satu-satu orangnya ya. Baik, untuk anak Ibu, Adit, silahkan maju ke depan dan membawakan doa kita. Baik, tadi teman kita Adit sudah membawakan doa bagi kita. Di sini Ibu ingin mengecek semua kehadirannya. Untuk ketua kelas Dono, apakah semua hadir? Oh baik, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa yang tadi pagi membantu ibunya atau enggak ayahnya di rumah? Oh, membantu semua ya. Terus Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian ketika kalian membantu ayah, ibu, atau saudara kalian? Tentu bahagia, senang karena bisa membantu orang tua, orang yang tersayang kita, bukan? Iya, betul. Sekarang Ibu menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, di mana kita memiliki tujuan untuk anak-anak sekalian mengerti tentang arti dari hidup rukun di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga. Nah, tujuan yang kedua ialah untuk teman-teman atau anak-anak sekalian dapat hidup atau mengerti tentang arti dari sikap toleransi. Ya, sekarang kita akan sekarang kita masuk ke kegiatan di mana kalian harus melihat atau mengamati dari gambar yang Ibu sudah sediakan pada media Ibu. Di sini ada 3 bagian yang Ibu buat. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak Ibu sekalian, kalian Ibu minta untuk melihat dari gambar-gambar tersebut. Nanti setelah 10 menit, Ibu akan tanya kalian mengenai gambar-gambar ini, oke? Oke. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab tadi? Ya, Agus. Silahkan Agus. Ya, benar sekali. Yang dia katakan, teman-teman, mengapa kita harus hidup rukun? Karena kita adalah makhluk sosial. Teman-teman sekalian tahu kan apa artinya hidup sosial? Ya, makhluk hidup atau hidup sosial adalah seseorang atau manusia itu haruslah bergantung kepada manusia lain. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa jawab? Akan Ibu tambahin 5 poinnya. Ya, Agus juga dapat 5 poin ya, Agus. Pertanyaan kedua ialah, apa yang terjadi ketika kita tidak hidup rukun? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh baik, karena tidak ada yang bisa menjawab, Ibu akan terangkannya. Jika kita tidak hidup rukun, maka seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi, Agus, kita tidak bisa hidup dengan
manusia lain, karena kita adalah manusia makhluk sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka dia haruslah hidup bergantung dengan manusia lain. Contohnya apa? Kalau seperti tadi kalian kan istirahat makan nih. Makanan yang kalian makan itu diambil atau diolah dari siapa? Siapa yang memperoleh atau memproduksi hasil dari panganan kalian tadi? Siapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Peter pintar. Dia menjawab petani. Maka kalau petani menghasilkan sebuah hasil dari pertaniannya diolah oleh kita menjadi makanan untuk kita. Itu namanya hidup sosial. Kita bergantung pada manusia lain. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih, bagaimana cara hidup rukun? Ya, Syasha, silahkan jawab. Oke, dia menjawab bahwa cara hidup rukun adalah saling tolong-menolong dan juga toleransi. Benar ya? Ya. Baik, tadi sudah Ibu bertanya kepada kalian dan sudah kalian lihat dari media Ibu gambar-gambarnya. Di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, yang dimana mengenai tripusat belajar di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Terkait juga dengan hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat, di mana tripusat belajar adalah 3 lingkungan tersebut, yang dimana tempat anak berkembang dan juga belajar, baik secara informal dan juga formal anak-anak Ibu sekalian ya. Pertama adalah lingkungan keluarga, di mana tempat anak atau kalian sekalian mendapatkan tempat pendidikan pertama dan juga utama. Dari siapa? Ya, dari ayah dan juga ibu. Dan juga ada saudara, ya. Yang kedua ada suatu lembaga yang dimana disebut sebagai sekolah, ya, tempat kita sekarang, dimana tempatnya mendapatkan pendidikan formal dari ibu dan juga ibu guru lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, di mana tempat kalian mendapatkan pendidikan yang non formal, di mana kalian mendapatkan pendidikan dari pengalaman kalian, dari interaksi kalian, dari kalian melakukan aktivitas di lingkungan masyarakat. Nah, hidup rukun di ketiga lingkungan itu contohnya adalah, pertama kita akan bahas lingkungan keluarga. Seperti yang ada di gambar tadi, kan ada dia saling menyayangi. Apalagi yang tadi disebutkan teman-temannya, apa? Ayo. Ya, membantu pekerjaan rumah, yaitu tadi membantu pekerjaan rumah dari orang tua, menghormati orang tua, menyayangi kakak dan adik, dan juga berbagi dan tidak egois. Ya, sekarang kita masuk ke hidup dari lingkungan. Hidup di lingkungan sekolah itu ada beberapa tingkat untuk kita mendapatkan hidup rukun atau hidup yang bertoleransi dan saling menghargai. Contohnya apa teman-teman? Siapa yang bisa menjawab? Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Pertama itu adalah berteman dengan sesama teman tanpa memilih. Kedua, tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Jangan ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah secara bersama-sama, karena yang meninggalin tempat sekolah kita ini kita juga ya kan. Dan yang keempat, tidak berkelahi. Sekarang kita membahas tentang hidup rukun di masyarakat. Siapa yang tahu tentang hidup rukun di masyarakat? Contohnya saja salah satu. Baik, karena tidak ada yang ingin menjawab, Ibu berikan saja penjelasannya ya. Pertama, ada berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat. Kedua, menghormati sesama tetangga. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Contohnya dengan melakukan kegiatan gotong royong. Selanjutnya ada membantu atau membantu sesama tetangga kita yang sedang membutuhkan atau dilanda dengan kedukaan. Oke. Yang selanjutnya adalah hidup toleransi pada perbedaan. Contohnya teman kita pada saat kita mengadakan acara-acara perayaan keagamaan, contohnya kita berbeda dengan tetangga kita nih. Tapi
Tapi kita juga merayakannya. Contohnya pada Lebaran. Kita memang tidak, umat Kristiani tidak menjalankan yang namanya ibadah puasa. Tapi kita bisa kedatang ke rumah tetangga kita yang mengadakan Lebaran sambil membawa bingkisan untuk merayakan hari ibadah mereka. Begitu juga ketika kita Natal. Nah, apa sudah mengerti? Baik. Di sini Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti menjawab media yang Ibu berikan di atas ini ya. Oke. Di sini Ibu akan bagi dari nomor absen. Nomor urutan 1 sampai 5 kelompok pertama. Kemudian dari nomor 5 sampai nomor 10 kelompok kedua. Mulai dari nomor 11 sampai 15 itu kelompok 3, dan yang nomor 16 sampai nanti di angka 20 dia kelompok 4. Oke, anak-anak Ibu sekalian. Nah, kalian Ibu ingin memberikan waktu untuk menjawab nanti di bagian 3 lingkungan ini. Oke, bagi kelompok siapa nanti yang bisa menjawab dari semua pertanyaan-pertanyaan Ibu dan juga menyamakan setiap kalimat ini, maka akan diberikan nilai tambahan. Oke. Nah, baik. Untuk setiap kelompok tadi nih, kan udah lewat nih, ada 20 menit. Nah, sekarang kita untuk kelompok-kelompok perwakilan tadi kan ada ketua-ketuanya nih. Ibu minta yang ketuanya maju ke depan untuk mencocokkan setiap kalimat yang ada pada tabungan kata ke bagian gambar. Ayo, siapa yang duluan? Atau enggak baju aja semua? Oke. Baik, tadi semua perwakilan dari setiap kelompok Ibu tunjuk sudah melakukan apa yang Ibu suruh, yaitu adalah menyelaraskan dari setiap kata pada bank kata pada setiap gambar yang ada pada media. Sekarang Ibu mau tahu apa yang kalian pelajari hari ini. Apakah kalian sudah paham? Baik. Nanti ada pekerjaan rumah yang akan Ibu kasih ke kalian. Kalian kerjakan ya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan bagi pembelajaran kita pada hari ini, di mana Tripusat Belajar atau pembelajaran di lingkungan sekolah, keluarga dan juga masyarakat itu adalah kegiatan yang sangat penting bagi anak-anak sekalian. Karena disitulah anak-anak sekalian, anak-anak Ibu mendapatkan pendidikan atau pembelajaran baik secara formal dan juga non formal dan juga secara langsung berdasarkan pengalaman. Oke. Nanti tugas-tugasnya kalian kumpul dan kasih ke Ibu ya. Kita akan jumpa lagi di hari Jumat. Jangan ada yang sakit dan jaga kesehatan ya. Oke, sebelum Ibu pergi, ada baiknya kita berdoa karena sebentar lagi kita akan pulang. Ayo, siapa yang mau bawa doa untuk kita? Ya, kepada teman kita, mari. Ya, Tristan mau bawakan doa untuk kita. Oke. Baik, izin Bu, demikianlah video pembelajaran micro teaching yang saya lakukan. Bila ada salah kata dalam pembuatan video saya, baik pun sikap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.